Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita syukuri pada Allah, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat pagi hari ini kita bisa ngaji kembali di pengawasan Ahad Kliwon. Kali ini bertempat di Kajar 123 Trigusun. Tadi saya kira sampingnya itu masjid, ternyata ini tengah jalan. Betul Pak? Masjidnya sendiri. Oh, tutup berarti Pak Lurah. Alhamdulillah kita bisa berada dalam majelis yang mulia ini. Kita ngaji, memperbaiki diri, memperbaiki keimanan kita sekalian, memperbaiki amalan-amalan kita yang ada. Mugi-mugi juga keadaan kita dalam rumah nantinya penuh berkah, membawa keberkahan juga untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak dan setiap yang berada di rumah. Semua dalam keadaan sehat nih. Alhamdulillah. Dan juga Allah memberikan kemudahan kita banyak sekali, sehingga walaupun kita dalam keadaan punya beban-beban hidup, nikmat yang terbesar yang kita peroleh yaitu nikmat iman dan Islam masih ada dalam diri kita sekalian. Nah sekarang kita gali ilmu lagi. Bahasan kita tentang rumah di surga. Tentang rumah di surga. Di mana rumah di surga ini? Ini dijanjikan bagi tiang beriman yang mau beriman dengan benar pada Allah dan mau beramal dengan amal-amalan yang sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah siap? Ibu-ibu pun siap, Bu? Pun, bapak-bapak pun siap? Pun. Lanjut apa pun rampung? Lanjut. Siap, kita lanjut. Monggo Pak. 10 amalan dapat jaminan rumah di surga. Pertama, membangun masjid ikhlas karena Allah. Pertama, bangun masjid. Niatannya ikhlas karena Allah. Walaupun cuma nyumbang satu sak semen. Satu sak semen pinten Pak? Bapak. Tak kira 50. Kira-kira jenengan disuruh nyumbang satu sak semen sanggup napa mboten? Sanggup? Apa 2 sak semen sanggup? Murah Allah mikir-mikir. Sanggup? 10 sak semen sanggup? 10 sak semen sanggup? Kok langsung disuruhnya? 1 sak semen sanggup? Awas kalau tak jauh sak 1 sak lagi.
Ini bapak ini orang 100 ya, itu 100 sak itu. Kalau itu super pelit, memang dasarnya ini nggak pernah mau berinfak. Ini nggak usah sumbangan besar-besar loh bapak ibu-ibu. Kadang jenengan kalau nggak punya uang, nyumbang tenaga. Nggak punya tenaga juga, nyumbang pikiran. Kalau nggak punya pikiran juga, sudah itu orang waras berarti. Namun ingat, bisa dengan uang, bisa dengan tenaga, bantu bangun masjid, bisa juga dengan pikiran. Kalau punya kekuasaan jadi lurah, mikir, oh tak izinkan untuk bangun, monggo silakan bangun masjidnya, surat-suratnya dibuat tadi. Terus diizinkan ini, bantu pikiran ini, jalan bangun masjidnya sampai rampung, maka dapat amal jariah sekaligus dapat jaminan rumah di surga. Kita lihat hadisnya. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi kama hasiqatatin aw asghara, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Walaupun yang dia bangun ada tempat burung, bapak saya yakin punya sangkar-sangkar burung nih. Siapa yang nggak melihara manuk? Rata-rata punya nggih? Punya nggih? Diberi pakan nggak? Pakannya pinten pak harganya? Oh variasi. Nih. Itu ada selubang tempat burung. Ini burung di situ. Terus ini cuma selubang saja. Jenengan sumbangkan ini, bagian kecil ini untuk bangun masjid. Maka sudah dapat jaminan apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Walaupun yang dibangunnya itu kecil. Contoh kecil apa? Nyumbang sabun. Oh. Contohnya lagi tadi apa? Nyumbang sak semen. Berapa sak? 1 saja. Sudah dapat bagian rumah di surga. Insya Allah pak. Insya Allah. Oke. Jadi kalau ada bangun masjid, berusaha untuk nyumbang walaupun cuma 1 sak semen. Terus Mafsah khotoh dalam hadis artinya lubang yang dipakai burung menaruh telurnya dan menderung di tempat tersebut. Dan khotoh adalah sejenis burung. Nah, terus tentang hadis tentang keutamaan bangun masjid juga disebutkan di hadis Utsman bin Affan. Di masa Utsman yaitu tahun 30 Hijriah hingga khalifah beliau berakhir karena terbunuhnya beliau, dibangunlah masjid Rasulullah SAW. Utsman katakan pada mereka yang membangun sebagai bentuk pengingkaran bahwa mereka terlalu bermegah-megahan. Lalu Utsman membawakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man bana masjidalillah banallahu lahu fil jannati mithlah." Siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangun baginya semisal itu di surga. Terus kata Imam Nawawi, rahimahullah, maksud akan dibangun baginya semisal itu di surga ada 2 tafsiran. Yang pertama, Allah akan bangunkan semisal itu dengan bangunan yang disebut bait atau rumah, namun sifatnya dalam hal luasnya dan lainnya tentu punya keutamaan tersendiri. Bangunan di surga tentu tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati akan indahnya. Yang kedua, keutamaan bangunan yang diperoleh di surga dibanding dengan rumah di surga lainnya adalah seperti keutamaan masjid di dunia dibanding dengan rumah-rumah di dunia. Maka siapa yang bangun masjid di dunia,
Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Walaupun tadi cuma menyumbang satu sak semen. Apalagi kalau jenengan nanggung utuh pembangunan masjid tadi, atau minimal ada yang menyumbang untuk mewakafkan tanah, atau ada yang menyumbang bagian-bagian tertentu yang jumlahnya banyak. Pokoknya semua mendapatkan amal jariyah. Terus yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Surat Al-Ikhlas ping 10. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Kita lihat hadisnya dulu, baru saya tunjukkan prakteknya. Lihat dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah." Siapa yang baca qul huwallahu ahad sampai ia merampungkannya surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Baik, baca berapa kali? 10 kali. Ini qul huwallahu ahad pun hafal. Qul huwallahu ahad pun hafal. Sampun. Bahkan jadi surat favorit di dalam sholat. Surat favoritnya pinter. Qul huwallahu ahad. Qul yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Qul yang ketiga, qul a'udzu birabbin nas. Qul yang keempat, qul ya ayyuhal kafirun. Inna a'tainakal kautsar. Wal asr 6 tambah Al-Fatihah 7. Betul apa betul? Yang paling disenangi surat apa? Qul huwallahu ahad. Nah, di sini suruh baca berapa kali tadi? 10. Mau dapat rumah di surga? Pengen rumah di surga? Pengen nih. Berarti ini bacanya bebas kapanpun, tidak dikhususkan waktu tertentu. Orang mesti baca sholat 5 waktu. Sekarang mau bacanya 10 kali? Ini biar langsung dipraktekkan, amalkan. Ini sudah dapat jaminan rumah di surga. Baik, kita baca saking bismillah. Ya, sesarangan nggih 10 kali. Sanggup mboten? Siap? Baik. 1, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus
samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah sudah 10 kali baca surat Al-Ikhlas sampai khatam tadi. Jaminannya banallahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Allahumma amin. Langsung praktek. Ini bacanya bebas loh Bapak Ibu-ibu. Jangan nggak usah pakai surat ini. Saya baca rutin bar sholat terus. Nggak mesti. Tadi sudah baca 10 kali sudah dapat jaminan rumah di surga. Terus yang ketiga. Yang ketiga mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Mengerjakan sholat duha skala rakaat plus sholat sebelum zuhur, qobliyah zuhur sekawan rakaat. Duha berarti sekarang ini. Duha itu mulai dari matahari setinggi tombak sampai mau menjelang waktu zawal. Matahari setinggi tombak itu bagaimana? 15 menit setelah matahari terbit. Matahari terbit di Karangtengah jam pinten? Sama enggak dengan dipanggang? Sama. Jam pinten kira-kira Bu, Pak? Pak cek. 5.39 ditambah 15 menit berarti 39 tambah 15 54, berarti hampir jam 6 kurang 5 menit itu mulai sholat duha. Minimalnya pinten rakaat kalih rakaat, maksimalnya boten terbatas, terserah. Kerjakan 2 rakaat salam, 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 sak mampune sampai kapan. Terus ada bacaan surat khusus nggak ada. Terus ada bacaan setelah sholat duha ada. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Nabi SAW itu mengajarkan sholat setelah doa setelah sholat duha. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apa tadi? Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca
100 kali. Setelah sholat duha, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali. Terus kerjakan juga sholat qobliyah zuhur. Sekawan rakaat, 4 rakaat. Sanggup napa mboten iki, Pak? Ibu-ibu sanggup sholat duha sekawan rakaat plus qobliyah zuhur sekawan rakaat, sanggup? Sanggup ya, Ibu? Orang ngerumpi terus loh kalau pagi-pagi. Ganti dengan sholat apa? Duha. Sebelum sholat zuhur, wonten sholat sekawan rakaat. Coba lihat hadisnya dari Abu Musa. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat zuhur dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Siapa yang sholat 4 rakaat plus sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, bana lahu biha baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya karena amalan itu rumah di surga. Insya Allah mugi-mugi diberi kemudahan biar mengerjakan sholat duha walaupun cuma seumur hidup sekali. Itu sudah dapat apa aja? Jaminan tadi. Di sini nggak disuruh rutin, namun cuma disuruh kerjakan seumur hidup ada 4 rakaat sholat duha yang dikerjakan, sudah dapat jaminan rumah di surga. Plus sholat qobliyah zuhur sekawan rakaat. Insya Allah sanggup. Insya Allah sanggup. Insya Allah. Terus yang keempat. Yang keempat, mengerjakan 12 rakaat sholat rawatib dalam sehari. Mengerjakan 12 rakaat sholat rawatib dalam sehari. Lihat hadisnya saking Ummu Habibah. Dari Ummu Habibah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Berapa jumlah rakaatnya? 12. Rinciannya bagaimana? Lihat saking hadis Aisyah di bawahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, lihat kita rinci saking siang ini nggih sholat zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, lompat ke sholat maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah nisa, dan 2 rakaat sebelum subuh qobliyah subuh. Ulang. Zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, ba'da zuhur 2 rakaat ba'diyah zuhur, asar dilompatin, tidak ada rawatibnya. Maghrib ba'diyah maghrib 2 rakaat, nisa ba'diyah nisa 2 rakaat, subuh qobliyah subuh 2 rakaat. Kita hitung totalnya benar nggak 12? Lihat, qobliyah zuhur 4 rakaat, tambah ba'diyah zuhur 2 rakaat, tambah ba'diyah maghrib 2 rakaat, tambah ba'diyah nisa 2 rakaat, tambah 2 rakaat qobliyah subuh. Pas 12? Pas. Namun disuruh jaga rutin. Kalau sholat 5 waktunya belum, berarti ini nggak perlu dilakukan. Apa yang dipentingkan?
sholat 5 waktu. Karena jenengan itu sibukan sholat sunnah, namun yang wajib enggak akan dihitung untuk yang sunnah. Karena sholat sunnah bapak-bapak ibu-ibu pelengkap. Ya, sama seperti kita sholat nggak pakai pecis, mboten masalah. Sholatnya sah napa mboten? Sah. Ya, nggak pakai pecis ini sah. Namun kalau jenengan sholat nggak nutup aurat, ya, cuma pakai bapak-bapak maaf, cuma ini celana pendek semene nggih, sepaha, ya, cuma segini saja. Jenengan pakai, sholatnya nggak diterima. Pentingkan aurat. Namun yang jenengan itu nggak pakai, petis nggak pakai, lakukan sholat saja, nggak masalah. Sholatnya tetap sah. Maka ibarat ibadah sunnah sholat rawatib itu tambahan, pelengkap. Yang wajibnya itu adalah sholat 5 waktu. Saking sholat apa? Subuh, barengko, zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya. Namun sayangnya yang biasanya rutin maghrib karo isya, subuh ora tangi, zuhur alasane sibuk, ngasar belum pulang ngarit. Betul nggak bapak-bapak? Wah, pas banget ya berarti ya. Maka nggak usah kita pelajari sholat sunnah kalau sholat wajibnya itu belum rutin, belum tertib. Berarti yang dipentingkan adalah sholat wajib. Insya Allah warga Karangtengah bisa tertib. Insya Allah sanggup tertib. Insya Allah nggak bolong-bolong lagi. Insya Allah nggak bolong-bolong lagi. Insya Allah nggak bolong-bolong lagi. Itu orang tegas sih saya bolong-bolong lagi. Kalau satu sholat saja jenengan itu nggak kerjakan, itu punya masalah besar loh itu. Misalnya jenengan cuma mikir sholat zuhur, ngasar, maghrib, isya, subuh, nggak dikerjakan, nggak manfaat sholat-sholat yang lain. Karena ini saling terkait. Nabi SAW mengatakan, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat ngasar, maka terhapuslah amal-amalnya. Padahal cuma meninggalkan sholat ngasar. Dikatakan apa tadi? Amalannya satu hari terhapus. Sama seperti meninggalkan sholat subuh. Berarti yang lainnya jadi sia-sia. Makanya harus rutin, tertib. Nggak boleh sholatnya itu bolong-bolong. Sanggup? Mugi-mugi Allah beri taufik dan hidayah. Amin. Semuanya itu bisa tertib sholat. Allahumma amin. Orang diaminkan tak lagi. Ini zuhur nanti sholat, ngasar juga jaga sholat, maghrib juga sama, isya juga sama. Lebih berat lagi sholat subuh. Sanggup nggih? Insya Allah. Bismillah. Yang kelima meninggalkan perdebatan. Yang keenam meninggalkan dusta. Yang ketujuh berakhlak mulia. 1, enggak boleh banyak debat. Istri kurangi ngomel-ngomel debat pada suami. Suami enggak boleh debat-debat dengan istri. Istri nggak boleh banyak protes pada pemberian suami. Suami jangan pelit-pelit beri pada istri. Betul apa betul? Bapak, istrinya biasanya protes betul?
Protes terus. Istri selalu merasa kurang apa cukup, Pak? Kurang. Baik. Ibu-ibu, suaminya pelit apa mboten? Ibu-ibu, suaminya pelit apa jenengan yang kurang bersyukur? Ibu-ibu sudah diberi cukup napa mboten? Cukup? Cukup napa kurang? Ya Allah, itulah jadi debat, jadi tukaran, jadi ribut. Yang satu itu pelit, yang satu kurang bersyukur. Harusnya gimana? Suami tunaikan kewajiban, namun istri juga harus sadar kalau suaminya pas-pasan. Pas-pasan apa pelit? Dua-duanya harus imbang. Kalau bapak nggak pernah memperhatikan kerja dengan baik, nggak memperhatikan nafkah dengan baik, istri tambah lagi nggak pernah bersyukur, yang ada tukaran terus, yang ada debat terus, yang ada ngomel terus. Betul apa mboten? Kan koncone alumni do mriki bantu. Jadi dua-duanya memperhatikan kewajiban. Supri Santoso biturane, Mbak. Suami memperhatikan kewajiban dengan baik, istri juga mesti rajin-rajin bersyukur. Nabi SAW pernah menceritakan, aku melihat di dalam neraka yang paling banyak penghuninya itu adalah ibu-ibu. Di dalam apa tadi? Neraka. Yang paling banyak penghuninya itu sinten? Ibu-ibu. Bapak jangan senang dulu. Apa sebabnya? Para wanita ketika itu protes. Wahai Rasulullah, kok bisa ibu-ibu yang paling banyak di neraka? Kemudian Rasulullah SAW itu menjawab, bikufrihim, karena mereka kufur. Wahai Rasulullah, apakah mereka kufur itu karena kafir keluar dari Islam? Enggak. Mereka itu kufrihinna bil ashir, kurang bersyukur pada pemberian suami. Ketika Nabi sebutkan seperti ini, beliau cerita kalau ibu-ibu dapat kebaikan selama dahra, selama setahun, suaminya buat satu kesalahan gak memberikan satu kali, maka wanita ini akan menjawab, ma ra'aitu khairan qattun, saya tidak pernah melihat suamiku itu baik, cuma gara-gara satu kali nggak diberi. Istrinya kemarin minta untuk diberikan HP, diberi. Istrinya minta diberikan anting, diberi. Istrinya minta diberikan motor, dibelikan motor, diberi. Dibelikan kulkas, diberi. Namun ketika satu kali diminta nggak mau, maka istri menjawab, suamiku benar-benar apa? Pelit. Betul apa mboten iki Ibu? Iki ora aku sing ngomong lho, Kanjeng Nabi lho iki. Betul apa mboten Ibu? Kurang bersyukur atas pemberian suami atau suaminya yang pelit? Teman-teman wae ta ora iso jawab. Terus kena skak ini namanya. Intinya biar nggak debat, suami jalankan kewajiban, istri juga menjalankan kewajiban. Terus yang keenam, meninggalkan dusta. Wah Pak, ini penjual ngomong pada konsumen, ngomong pada pembeli. Wah niki Pak tenan loh Pak, ini sudah ada orang 10 yang nawar, saya nggak kasih-kasih. Mereka minta harga yang lebih tinggi daripada Bapak, ya saya nggak beri. Padahal gur ngapusi.
Dari kemarin memang ora payu. Dari sebelum-sebelumnya memang nggak ada harga segitu yang nawar. Namun dia itu ngapusi, bohong, dusta demi melariskan dagangan. Ada yang jadi belantik di sini? Ya, ada yang jadi belantik? Ada yang jadi pedagang perak? Oh, perak Pak ya? Sini. Kerajinan apa? Oh, enggak besi, ada. pandai besi. Oh, pandai besi ada. Banyak. Banyak sentranya. Maka ingat, enggak boleh dusta, enggak boleh ngapusi, enggak boleh bohong. Kalau tidak keberkahan akan hilang. Yang ketujuh, berakhlak mulia. Nabi SAW itu mengajarkan pada para suami tidak boleh memukul istri, wala tadribul wajha, tidak boleh memukul istri di muka. Mertos muka. Ini kalau mukul, bapak-bapak mukul istri, bekasnya itu nampak loh di sini. Kan merah. Kenapa dek kowe kok ini di sini merah? Dari suami nakal, masuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, suami tidak berakhlak mulia, kasar, keras pada istri. Maka solusinya apa? Jaga akhlak mulia ketika berada di rumah. Nggak boleh kasarin istri. Nabi SAW itu katakan, ibu-ibu itu bagaikan gelas-gelas kocok. Ngertos gelas kocok nih? Apa yang dilakukan dengan gelas kaca ini? Kalau kita itu buat kasar sedikit, jadinya apa? Pecah. Maka harus bersikap lemah lembut, berbuat baik pada istri. Nggak boleh berbuat kasar. Tanda suami tidak punya akhlak mulia. Sedangkan Islam itu mengajarkan kita memiliki akhlak yang mulia. Coba baca dalilnya dari Abu Umamah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam bentuk candaan. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Maka disebut itu meninggalkan debat, meninggalkan dusta, dan memiliki akhlak yang mulia. Kedelapan. Yang kedelapan, mengucapkan alhamdulillah dan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika anak kita wafat. Nah, saya sebutkan dalilnya dulu biar paham. Dari Abu Musa. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku saat itu? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga dan namai ia dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Nah, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkanlah bagi orang tersebut rumah di surga, dinamakanlah rumah tadi dengan rumah Al-Hamdi. Maksudnya Baitul Hamdi, rumah karena orang itu mau memuji. Padahal di awalnya dikatakan ini ada anaknya meninggal dunia.
Lalu orang tuanya mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun ada kalimat apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih sempat-sempatnya dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita malah mungkin mengatakan, ini aneh, anaknya mati malah bilang alhamdulillah. Kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun wajar. Namun ini karena menunjukkan saking sabarnya, dia ridho pada takdir Allah. Dia harus sabar ketika menghadap takdir. Takdirnya dia syukuri malahan. Mungkin itu memang jalan yang terbaik. Maka pelajaran penting di sini, orang yang dapat musibah, kewajibannya itu sabar. Orang yang dapat ujian berat, ujian apa yang bapak ibu-ibu rasakan sampai saat ini? Ujian yang paling berat apa? Nama Pak? Utang. Ibu-ibu apa? Ibu-ibu ujian paling berat apa? Utang berat apa mboten? Berat. Ibu-ibu punya utang. Bapak punya. Berarti suami istri masing-masing punya utang. Berat. Namun solusinya adalah kita cari jalan keluar. Di samping itu berusaha untuk sabar. Terus yang ke-9. Yang ke-9, menutup celah dalam shaf salat. Lihat, sebelum saya jelaskan baca hadisnya dulu dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi suatu celah dalam shaf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya karena hal tersebut, dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah dalam surga. Barang siapa yang menutupi suatu celah dalam shaf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya karena hal tersebut, dan akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ini berarti kaitannya kalian sholat berjamaah. Kiblatnya pundi? Tak kira riko ya. Lagi, lihat. Kalau buat sholat, langsung tak ngaduk aja. Sholat. Kalau imamnya satu di depan, jamaah lebih dari satu di belakang. Oke, ini 2 di belakang. Coba ada yang 3 orang coba sini. Pak. Niki bocah-bocah lagi. Kali Bapak. Ayo Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Nah, 1, 2. Kulo imam. Berarti jenengan pundi? Nah, niki. Imamnya depan. Nggih. Safnya lihat. Ini nanti imam biasanya bilang sawu sufufakum, luruskan saf. Niki pun lurus. Alhamdulillah. Kalau ada celah seperti ini, lihat, niki celah. Nah, niki celah loh niki. Ya, ini celah. Ada punya peluang satu orang masuk. Masuk niki, sedang loh niki. Ini namanya celah. Kalau jenengan tutup, maka tadi ini kalau ditutup dapat jaminan rumah di surga. Cuma disuruh nutup shaf yang ada celahnya di sini. Oke, lihat, ini shaf ini harus dibuat apa? Rapat. Nggak boleh yang satu sini, yang satunya lagi di sini. Masih ada peluang untuk masuk satu orang di sini, nggak boleh. Ini dirapatkan. Imamnya depan. Sekarang kalau imamnya satu, makmumnya satu, bagusnya posisinya di sini. Jejer. Sebagian ulama suruh mundur sedikit di belakang. Namun paling bagus nih jejer seperti ini.
Kalau nanti ada yang datang tinggal nepuk. Jadi kan nepuk saja sini. Nepuk isyaratnya berarti disuruh mundur. Saya jadi makmum ini mesti paham. Nanti kalau dia malah ditepuk malah balik. Bukan, itu tadi isyarat untuk apa? Suruh mundur. Biar buat saf yang satu lagi di belakang. Masalah yang berikutnya lagi, niki sampai wis full. Terus datang makmum siji. Coba jenengan berdua depan Pak. Nggih. Kalau sing telat misalnya. Lagi-lagi. Nah. Saya datang telat sendirian. Namun nggak ada peluang ini wes full nih loh. Full. Saya datang, maka kalau nggak ada peluang lagi di depan, cukup saya sendirian di belakang. Ada yang melakukan narik ini, meniki dikancani, tarik mundur. Ya toh? Dia tarik mundur, mungkin sebelah ujung sana dia tarik. Akhirnya barengan saya. Ini nggak perlu. Ini tetap di depan. Kenapa? Bisa jadi ini Pak Sinten? Giono. Pak Giono. Giono apa Giono? Giono. Ya. Misalnya beliau ini sudah nunggu sholat setengah jam. Kok saya datang, saya telat, saya narik dia ke belakang. Berarti kan zolimi dia. Wong dia dapat saf sholat di depan aja setengah jam nunggunya. Saya baru datang itu belakangan. Berarti saya mundurkan dia ke tempat yang kurang utama. Dan ini saya mundurkan dari saf pertama ke saf yang kedua. Jadi cukup tetap di depan. Oke. Terus kalau nanti sholat sendiri, walaupun di belakang, ini tidak termasuk dalam hadis la sholata liman sholla khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Tidak masuk dalam hadis tersebut karena memang tidak ada tempat lagi. Paham ini tinggi? Jadi kalau ada celah di antara shaf itu mesti dirapatkan. Nggak boleh dibuat jaraknya itu jarang-jarang. Terus yang terakhir, beriman pada Nabi SAW. Ke-10 beriman pada Nabi SAW. Dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku menjamin orang yang beriman padaku masuk Islam dan berhijrah dengan sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga dan surga yang paling tinggi. Aku menjamin orang yang beriman kepadaku masuk Islam dan berjihad dengan rumah di pinggir surga, di tengah surga dan di surga yang paling tinggi. Barang siapa melakukan itu, maka ia tidak membiarkan satupun kebaikan, dan ia lari dari setiap keburukan. Ia pun akan meninggal di mana saja Allah kehendaki untuk meninggal." Maka dikatakan di sini, siapa yang masuk Islam berhijrah dengan dia lalu berhijrah, dibangunkan rumah di surga. Lalu siapa yang beriman dan berjihad, ia juga dapat jaminan rumah di surga. Dan yang terakhir, dia selalu semangat dalam kebaikan, maka ia akan meninggal di mana saja Allah kehendaki dia untuk meninggal. Artinya, kalau iman kita benar, maka mudah untuk dibangunkan rumah di surga. Iman ini tidak boleh dicampur dengan kesyirikan. Allah itu katakan, siapa saja orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa saja yang beriman lantas tidak mencampuri keimanannya dengan syirik, maka dialah orang yang mendapatkan rasa aman dan dialah orang yang diberi petunjuk. Intinya iman itu diperbaiki. Iman itu diperbaiki dari mana? Ayo kita ngaji. Kalau nggak pernah ngaji, imannya nggak pernah benar. Namun kalau kita rutinkan ngaji, maka Allah akan memberikan keimanan yang benar pada kita sekalian. Mungkin semuanya mendapatkan manfaat. Dan selanjutnya, kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung
atau bisa saking tulisan, monggo. Ada yang bertanya tulisan silahkan. Ada beberapa pertanyaan, monggo untuk dilayani teman-teman yang bawa mic. Namun sebelumnya Mas Supri Santoso ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al Iman Ajari 2 Monggo Pak. Matur nuwun. Dalam rangkaian ke-9 tadi mengenai sholat yang merupakan satu yang belum diberikan pada kami. Sewaktu sholat berjamaah bersama-sama, kebetulan sholat itu entah sholat duhur, isya, itu adalah ada 2-3 makmum yang begitu ketinggalan, kemudian dia menyelesaikan. Ketiga makmum tersebut entah ada 1-2 menarik ke belakang makmum tersebut. Itu adalah tuntunannya bagaimana dan adakah cara-cara tuntunan jadi seperti itu? Itu adalah yang sangat saya pertanyakan pada pagi ini, karena saya sering mengerti dan mengetahui makmum yang seperti itu. Terima kasih. Satu hal yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi makmumnya ditarik ke belakang. Yang jelas tadi saya sudah contohkan, tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Alasan pertama, orangnya sudah berada di saf depan, kita tarik mundur ke belakang, walaupun tujuannya untuk menemani saja. Namun ini kita mengundurkan orang dari tempat utama di depan, diundur di belakang. Padahal saf terbaik untuk laki-laki adalah saf yang paling depan. Ini Pak Ustaz, yang saya tanyakan, makmum yang ketinggalan, misalnya ada 2 orang, 3 orang, itu adalah yang 2 narik ke belakang, misalnya 3 yang ketinggalan, itu adalah narik ke belakang 1 makmum. Itu yang perlu saya tanyakan. Jadi ini makmum sama-sama masbuk semuanya nih, telat semuanya nih. Terus satunya nanti jadi di depan, yang lainnya mundur ke belakang. Berarti jadikan ini jadi imam. Iya toh? Seperti itu juga tidak perlu. Ketika sudah rampung, maka masing-masing makmum menyelesaikan sholat sendiri-sendiri. Sudah terpisah saking imam, dan dia tidak perlu bentuk sholat berjamaah lagi. Sholat baru. Gitu ya, nggak perlu buat sholat baru lagi. Monggo. Sisi kiri nih Pak Haji, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, karena ini judulnya membangun masjid. Masyarakat umumnya di Desa Karangtengah, khususnya di Kajar sini, itu kalau akan membangun masjid itu ya sampai memeras keringat, ya uang pun, tenaga, pikiran. Tapi kalau masjid atau musola itu sudah jadi kok malah nggak dipakai. Itu yang membangun itu terus nantinya bagaimana? Apa mendapat ganjaran atau tidak, atau malah dosa? Itu yang saya tanyakan. Selanjutnya di sini khususnya Desa Karangtengah ada yang membangun musola, belum dinamakan masjid. Sudah jadi kok untuk Jumatan itu hukumnya bagaimana? Padahal masjid yang tua itu belum penuh jamaahnya. Itu hukumnya bagaimana? Apa sah atau tidak? Apa malah dosa? Itu minta dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, masjid sudah dibangun, semuanya gotong royong untuk bangun. Namun ketika masjidnya sudah jadi megah, masjidnya nggak diisi. Apakah ada manfaat tadi untuk bangun masjid? Nggak ada.
Masjidnya baru manfaat kalau diisi dengan jamaah. Karena ingat, bangun masjid hukumnya fardu kifayah, yang mampu saja. Namun kalau mengerjakan sholat 5 waktu, hukumnya fardu ain. Sehingga sholat 5 waktu itu masuk dalam rukun Islam. Sedangkan bangun masjid tidak masuk dalam rukun Islam. Berarti yang itu enggak terlalu penting. Yang penting adalah ngisi masjid. Paham ya? Yang utama adalah isi masjid. Masjidnya jelek bagaimanapun, namun kalau jamaahnya makmur, itu lebih berkah daripada masjidnya itu anyar, kubahnya besar, masjidnya keramik, mungkin juga full AC. Namun kalau nggak ada jamaah, ya sami mawon. Gak ada manfaat. Paham ya Bapak? Dan tugasnya untuk ngisi itu adalah yang utama adalah jamaah bapak-bapak, bukan jamaah ibu-ibu. Karena untuk urusan dalam masjid semuanya jadi urusan laki-laki. Yang azan siapa? Bapak-bapak. Yang iqamah? Bapak-bapak. Yang imami? Bapak-bapak. Yang khatib Jumat? Bapak-bapak. Kalau imamnya itu salah bacaan, yang lebih dekat untuk negur bapak-bapak, bukan ibu-ibu di belakang. Tugas bapak-bapak untuk ngisi masjid. Paham bapak-bapak? Insya Allah paham ya? Insya Allah ngisi masjidnya. Masjidnya butuh dimakmurkan, bukan hanya dimegahkan, namun butuh untuk dimakmurkan. Terus yang kedua tadi masalah sholat Jumat. Ada masjid lawas, ada masjid anyar. Oh musola. Ini yang masjid anyar ini cuma musola. Oh ada yang lawas ini berupa musola. Masjid. Berupa masjid. Belum penuh untuk tapi Jumatan. belum penuh. Terus yang anyar itu cuma musola. Terus nggak dipakai Jumatan. Niki bagusnya untuk dirikan sholat Jumat. Ini saya bahas dari segi perspektif mazhab Syafi'i. Di dalam pendapat mazhab Syafi'i katakan baiknya di satu tempat itu Jumatannya jadi satu. Tujuannya apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i diperhitungkan untuk jamaah itu 40 orang. Karena kalau banyak pisah-pisah, nantinya jamaahnya kurang dari 40. Walaupun kurang dari 40 pun tetap sah. Namun bagusnya itu tidak terlalu banyak untuk dirikan Jumatan. Masjidnya di mana-mana, namun jadi satu. Sebisa mungkin seperti itu, namun tergantung keputusan masing-masing. Namun yang jelas jadi satu dari banyak orang tadi, banyak masjid tadi, itu lebih bagus. Jadi boleh jadi ada masjidnya 5, untuk dipakai Jumatan saja cuma 1. Itu malah bagus. Daripada sendiri-sendiri mendirikan apa? Jumatan. Mendingan dijadikan satu, itu lebih afdal supaya jamaahnya lebih banyak. Ada lagi ibu-ibu wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ibu-ibu. Assalamualaikum ya Ustaz. Mana Bu yang nanya? Ibu-ibu, nggih, depan. Mungkin Mau di bawah pohon ini loh Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dari pengajian Al-Ikhlas Karangtengah 1 mohon penjelasan tentang sholat berjamaah. Yang pernah saya dapat tentang penjelasan pahalanya. Misalnya kalau jamaah laki-laki itu paling baik itu paling di depan. Tetapi kalau perempuan itu yang paling baik
belakang. Itu bagaimana Ustadz tentang pahalanya, karena di pengajian saya itu masih ragu-ragu gitu, masih simpang siur dalam tentang pahalanya itu. Minta penjelasannya dari Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pegang mic-nya dulu Bu, pegang mic-nya. Baik. Shaf yang terbaik bagi laki-laki kata Nabi SAW, awwaluha, yang paling depan, wa syarruha akhiruha. Sob bapak-bapak yang paling jelek yang paling belakang. Oh iya. Untuk ibu-ibu kata Nabi SAW, sob yang paling baik adalah akhiruha, yang paling belakang. Kemudian sob yang paling jelek adalah awwaluha, yang paling depan. Dah. Hadis ini dipahami untuk masalah soft, yang paling bagus berarti paling depan untuk laki-laki, berarti pahalanya makin banyak. Kalau perempuan itu Ibu-ibu berarti paling belakang paling baik, pahalanya lebih banyak. Besarannya berapa? Wallahu a'lam. mungkin onta ya Pak. Mungkin pahalanya seperti onta. Mau pahalanya seperti unta itu untuk kaitannya untuk sholat Jumat. Ini sholat 5 waktu, ya. Jadi butuh penjelasan sendiri lagi. Yang mana dibingungkan Bu? Pun sudah. Berarti sekarang pertanyaannya, kenapa ibu-ibu yang paling belakang kok bapak-bapak yang paling depan? Yaitu shop yang paling belakang itu untuk perempuan itu sudah bagus Pak. Iya, kenapa sampai ada seperti itu? Oh, iya. Kalau ibu-ibu sering ketemu dengan bapak-bapak senggolan misalnya, nyetrum nggak ibu-ibu? Entah kok. Hah? Ya wis tua ya orang. Orang tua ya tidak. Enggak. Namun kalau makin dekat makin timbul masalah. Makanya dibuat yang paling bagus tuh yang paling jauh di depan, yang paling bagus yang perempuan yang paling jauh di belakang, biar nggak ketemuan. Tapi karena ada garisnya itu Pak. Iya ngerti garis, namun makin cerah malah makin timbul masalah. Jadi misalnya ada yang lowong itu yang muka dulu Pak. Kalau perempuan. Belakang dulu. Iya. Yang paling baik mana coba? Ya, yang paling baik kan di belakang. Iya. Misalnya sudah tidak ada shopnya. Kalau mau menyusun sab ibu-ibu, nyusunnya dari belakang ke depan. Iya. Kalau sopnya bapak-bapak, dari depan ke belakang. Oh, Sudah tidak ragu-ragu lagi. alhamdulillah. Sama nih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar yang kanan dulu. Sebentar yang putih sana ya. Monggo Pak, jaringan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwadi dari Kedung Pak. Karena di desa saya ini bekerjanya di Pandi Besi dan akan menjalankan sholat zuhur itu kebanyakan sudah melanggar, istirahatnya sudah melanggar pukul zuhur. Ada yang istirahat setengah 3, ada yang 3 jam 3. Ya maka dari itu Sholat ngasar paling. ya sudah sholat ngasar. Iya. Yang saya tanyakan, kalau sudah zuhur akan ke sholat ngasar itu bisa dijamaah kosor. Tapi sholatnya itu apakah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, apakah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam Pak? Kok bisa jamak kosong? Ya, karena kebanyakan itu kerjanya tidak tepat waktu Pak. Nanggung. Dan saya minta bagaimana? Kira-kira kalau pegang mic-nya, Ya, jenengan pandai bisi nggak? ya. Nah, kalau jenengan suruh sholat zuhur jam 12 sanggup betul? Karena saya suatu Pak, buruh. Yang sekarang gak usah bicara dulu. Ya. Sekarang ini. Kalau sekarang bisa nggak kalau sholat zuhurnya jam 12? Bisa. Bisa. Ya. Terus ngasarnya bisa nggak jam 3? Bisa. Nah, itu bisa. Karena kebanyakan masyarakat Kedung. Enggak, saya nggak mau bicarakan kebanyakan. Saya mau jenengan dulu. Oh ya.
Bisa nggak? Sanggup nggak? Bisa. Ya sudah berarti jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar, wabarakatuh. tunggu. Ini belum rampung, tunggu. Terus kok bisa jamak kosor? Ya karena waktunya ya sudah ketinggalan. Nah, katanya tadi sanggup. Ya kalau saya Pak. Iya, saya mau bicara jenengan dulu kan, jenengan yang nanya. Iya toh, sanggup kan? Sanggup. Berarti yang lainnya juga harus sanggup sama seperti jenengan. Kok bisa beda? Masa yang jenengan ini saja sanggup, zuhur tepat waktu, nggih, ngasar juga tepat waktu. Kok yang lainnya nggak bisa? Emangnya beda apa? Apa wongnya beda? Ya beda. Kulitnya sama kan? Sama. Kesanggupannya sama nggak? Sama. Apa masalahnya coba? Malam. Ngatur waktu Ini saja. Berarti Kesalahan. kalau istirahatnya jam 12 sampai jam 1, nggih. Terus untuk yang sorenya mau lanjut nanggung sampai jam 4 ya toh? Kadang jam 5. Seandainya mau dipotong sebentar saja, sholat kan cuma sebentar toh. Apa nggak bisa? Apa belum ikut juragan Pak? Oh karena ikut juragan, gitu. Bilang juragannya ngaji, terus beri waktu istirahat 5 menit saja untuk sholat ngasar. Masa nggak bisa? Kok pelit banget kasih waktu untuk pegawai? Iya dong, sudah terjawab. Kalau jenengan jamak kosor nggak boleh. Apalagi kasih diskon lagi, cuma kosor saja 2 rakaat. Ini saya nggak pernah dapat pendapat kayak begini. Ini baru di dunia Karang Tengah ini baru saya dapat. Ya karena dulu ada Pak, ada penceramah yang mengatakan kalau sholat jamaah itu bisa juga. Nggak boleh. Kosor cuma ditemukan kalau perjalanan jauh. Wong jenengan cuma di Karang Tengah sini saja kok. Sedangkan jamak, ngapain jamak? Wong saya sanggup kerjakan di masing-masing waktu. Sanggup kan? Jenengan sanggup juga? Sanggup? Ya wes, berarti dengan majikannya kan? Suruh majikannya ngaji. Atur waktu. Suruh kasih waktu. Di pesantren itu di DS sana, pekerja itu mereka kerjakan bangunan. Saya beri waktu, nanti waktu selesainya ditambah. Sekarang waktu ngasar suruh berhenti. Saya suruh berhenti setengah jam lebih itu. Suruh nambah waktu nanti ketika pulangnya lebih lama lagi. Emangnya masalah? Nggak ada masalah. Majikannya berarti yang masalah. Suruh ngaji. Kon. Yang kedua kali Pak. Iya. Kalau menjalankan sholat ya apa saja luhur itu kadang-kadang ada makom banyak di masjid dan ada seorang satu pun datang dari rumah ke masjid. Nah itu yang datang kali itu mau masuk ke masjid itu udah akan menjalankan sholat jamaah itu langsung ke depan tapi akan mengimami jamaah gitu. Nah itu memakai kaos blok, pakai kain panci dan sarung. Apakah itu sholatnya sudah Pak? Pakai kaos apa? Oblong. Suci mboten. Ya kalau saya panjang ya suci, tapi apa tidak Sah. Yang penting sholat tepat waktu, enggak jamak kosor lagi. Ya cukup sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi satu surat ada 2 motivasi untuk kehidupan kita waktu sulit Pak. Terus Apakah motivasi itu bisa untuk berdoa? Yang kedua, berdoanya gimana kalau begitu? ya misalnya begini, waktu sulit itu pasti ada kemudahan, dan apakah itu bisa dilakukan untuk berdoa? Jadi berdoa, saya berdoa, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, gitu. Iya. Itu bukan isi doa itu. Yang kedua, Bentar, saya jawab dulu.
Itu bukan isi doa. Doa nggak ada lafaznya kayak begitu. Kalau mau isi doanya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Tidak ada kesulitan yang Engkau angkat kecuali jika Engkau kehendaki, maka itu akan menjadi mudah. Ya, jadi itu. Jadi tidak boleh pakai lafaz itu untuk doa. Itu bukan doa. Pon. Jadi itu hanya untuk menguatkan iman. Nah ini saya jelaskan ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kok ayatnya diulang? Gini ceritanya. Ayat yang pertama itu ada alif lam. Fa inna ma'al usri. Kesulitan. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, di balik kesulitan ada kemudahan. Para ulama katakan alif lam yang pertama dengan alif lam kedua itu sama. Berarti kesulitan cuma satu. Kesulitannya berarti cuma satu. Yusra, kemudahan. Yusra yang pertama dengan yusra yang kedua, kemudahan pertama dengan kemudahan yang kedua berbeda. Berarti kesulitan satu, kemudahannya ada dua. Satu kesulitan lawan dua kemudahan. Maka siapa saja yang sulit nggak perlu sedih, nggak perlu khawatir. Di balik satu kesulitannya Allah beri dua kelapangan. Karena satu kesulitan pasti kalah dengan dua kelapangan yang ada tadi. Itu. Terus yang kedua, pada dasarnya wanita itu punya uzur dan waktu datang bulan kan tidak menjalankan sholat. Apakah ada ketentuan lain untuk itu berbuat baik untuk menggantikan sholat itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pokoknya kalau lagi datang bulan libur, bonus, nggak perlu ganti-ganti apapun. Adapun amalannya kalau ibu-ibu itu ingin menjalankan beberapa hal masih dibolehkan untuk ibu-ibu. Satu, masih boleh zikir. Ibu-ibu masih boleh zikir. Dua, masih boleh berdoa. Masih boleh berdoa. Adapun yang lainnya seperti masuk masjid, kemudian membaca Al-Quran tanpa menyentuh Al-Qurannya. Nah ini para ulama beda pendapat. Namun dua hal ini intinya masih bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Dan amalan untuk ganti sholatnya tidak ada. Cukup dia sibukkan juga dengan ibadah seperti zikir dan doa. Tadi satu lagi tadi siapa? Ya, lagi yang waktu itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Musola Nurul Kajar 2, ya. Ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Pak Ustadz. Satu, apabila suatu masjid mau Jumatan, kadang-kadang seorang khotib sampai waktunya mulai Jumatan belum hadir, sampai terlambat, malah ada. Kami ulangi Pak Ustadz. Dari Musola Nurul Kajar 2 ada dua pertanyaan yang saya sampaikan. Satu, apabila masjid mau Jumatan, kadang-kadang seorang khotib terlambat, malah saya pernah melihat khotib tidak ada. Itu bagaimana pelaksanaannya? Yang kedua, apabila mau mengubur jenazah, itu di sini kadang dilaksanakan ada yang diazani, ada yang tidak. Ini yang benar bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi apa pertama? Jumatan. Jumatan. Jumatannya kenapa? Khotibnya terlambat. Khotibnya terlambat. Yang nanya itu bisa khotib Jumat nggak? Nggak bisa khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu gampang sekali loh. 5 hal saja dilakukan, khotibnya sudah sah. 1. Baca alhamdulillah. 2. Baca sholawat. 3. Nasihat takwa. Ini dilakukan dalam 2 khutbah. 4. Baca 1 ayat saja di antara 2 khutbah. 5. Baca doa terakhir. Jadi kalau mau ngisi Jumatan gini. Ini paling ringkasnya ya kalau nggak ada khotib ini ya. Ada yang maju depan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus duduk. Azan kan? Iya tak? Terus setelah itu bangkit. Tadi pertama apa rukun pertama?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rukun kedua, Salawat. selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah 2 ini. Terus rukun yang ketiga, nasihat takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duduk. Sudah, bangkit lagi khutbah kedua. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duduk selesai. Sah. Sah. Ini nggak bisa Bapak kayak begini. 5 loh, rukun khutbah itu cuma 5. Saya ulang, rukun khutbah Bapak-bapak cuma 5. Apa pertama? Alhamdulillah di 2 khutbah. Yang kedua, sholawat di 2 khutbah. Yang ketiga, nasihat takwa. Para jamaah ayo bertakwa pada Allah. 3. Yang keempat, baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat itu. Ya kan? Terus yang terakhir apa? Baca doa. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis rampung. Sah mboten? Sah. Masa kayak begini nggak bisa? Ini bapak-bapak ini harus ngumpul ini. Ngumpul untuk tak warahi langsung ini khutbah Jumat ini. Biar nggak ada cerita-cerita. Nah, sebentar belum rampung. Biar nggak ada cerita lagi di Karangtengah, khotibnya nggak datang, Jumatannya ora blas. Nggak boleh. Kalau nanti khutbah Jumatnya nggak ada, berarti harus ada yang ganti. Siap bapak-bapak? Gampang sekali loh tadi itu. Makanya kenapa tadi fungsi masjid itu nggak perlu banyak-banyak untuk Jumatan, biar semakin mudah cari khotib Jumat. Ini harus ada pelatihan khutbah khusus loh ini bapak-bapak ini. Khutbah itu gampang sekali. Jenengan ambil materi ini saya sudah bisa loh ini. Yang penting 5 hal tadi ada dalam khutbah. 5 hal tadi ada dalam khutbah. Coba diulang. 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2. Sholawat. 3. Nasihat takwa. 4. Baca 1 ayat. 5. Baca doa. Cukup kan? Cukup. Terus tadi yang kedua apa? Jenazah. Ketika masuk kubur di azani, juga di iqomai. Ditanyakan apanya tadi? Apanya? Boleh apa? Azan sama yang benar itu diazani dan qomat atau tidak Pak Ustaz? Baik, sekarang saya balik nanya, kira-kira kalau diazani sama diiqomai manfaatnya di mana? Kalau di azan itu sebenarnya hanya orang-orang yang selingkungannya yang mendengar. Padahal iya, kalau jenengan azani itu yang sudah mati, manfaatnya di mana? Tidak ada. Kalau kita azani ini orang hidup, niki hidup semuanya kan? Allahu Akbar, manfaat nggak? Apa manfaatnya? Supaya menjalankan sholat. Sekarang yang sudah mati tadi tidak mendengar. Ya sudah, berarti kan sudah ngerti jawabannya. Saya cuma memantapkan Pak. Iya, berarti sudah ngerti jawabannya gitu? Iya. Terus. Pun. Terus satu lagi, ini urung dijawab gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saking jamaah Masjid Al-Fatihah Sidoarjo. Ya. Yang kita tanyakan, insan untuk memelihara keimanan. Seorang insan memelihara keimanan bagaimana? Karena seorang insan ini kadangkala masih ada pemunafikan. Baik, Ya. solusinya bagaimana? yang ringkas apa yang padat? Mana Pak? Ya, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jaga keimanan, ringkas jawabannya, suruh datang ngaji. Apa tadi?
suruh datang ngaji, imannya insya Allah akan terus terjaga. Namun kalau ahad kliwon saja orang mangkat, ya lihat aja nanti imannya saja seperti apa. Pun, sebenarnya mau datang, namun tertinggal Jumatan. Ketika datang jamaahnya sudah bubar. Bagaimana menghilangkan rasa malu dan takut? Kalau jamaahnya sudah bubar, berarti gantinya adalah sholat zuhur. Sholat zuhurnya berapa rakaat? 4. Namun mudah-mudahan itu karena ketiduran. Karena kalau dalam keadaan sadar kok iso telat, masalah dia. Saat kalau sholat duha hanya 2 rakaat, bisakah dibangunkan rumah di surga? Kalau mau dibangunkan rumah di surga tadi yang 4, berarti 4 rakaat. Namun kalau 2 saja tetap boleh. Dan haruskah doa sesudah sholat duha tadi dibaca 100 kali? Itu harus setelah sholat? Enggak. Hukumnya sunnah. Bacanya Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bacanya 100 kali. Hukumnya sunnah, enggak wajib. Bagaimana seandainya kita harus bekerja? Bisakah doa tersebut dibaca sambil bekerja dalam artian di sela-sela waktu kerja? Seperti zikir sudah sholat yang boleh dibaca sambil kerja. Jika memang waktunya tidak memungkinkan, boleh ya sambil kerja itu dibaca. Wallahu a'lam. Bagaimana jika uang hasil, bagi hasil atau riba yang didapat oleh suami lantas diberikan kepada istri atau anak? Bolehkah? Bagaimana hukumnya? Intinya kalau itu dari harta yang haram, contohnya riba, harta dari nyolong, harta dari menipu, maka untuk dibagikan kepada anak istri berarti suami nanggung dosa. Ya, suami nanggung dosa. Kalau istri dan anak boleh menerima enggak? Kalau tidak ada nafkah lain selain dari suami, istri dan anak boleh menerima. Apakah ada tuntunan sebelum azan membaca sholawat dengan jahar? Tidak ada tuntunan. Setelah azan itu jangan banyak ganggu orang. Namun setelah azan itu cukup diam. Nanti kalau iqamah dikeraskan lagi suaranya. Setelah azan cukup lihat ada yang sholat sunnah, maka perhatikan sholat sunnahnya saja. Saya dari jamaah Masjid Nurul Ihsan Kedung mau tanya tentang sholat dan Quran. Apa benar jika ada orang yang sholat dan baca Qurannya belum sempurna akan rugi dan berdosa? Ada juga yang sudah sempurna harus bersikap sombong sesama muslim, tidak akan rugi dan terus berdoa. Dia sholat namun bacaan Qurannya kurang sempurna. Sekarang saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca Al-Fatihah? Ada yang belum lancar? Sudah lancar nggih? Sudah. Berarti sholatnya sah. Kalau dia baca surat pendek kok ada salah-salah, tetap dihukumi sah. Mewakafkan anak untuk masjid tapi beliau belum sholat 5 waktu. Bagaimana kedudukan masjid itu untuk sholat berjamaah? Sumbangannya jadi sia-sia sampai orang ini sholat. Bacaan sholat berjamaah saat imam baca Al-Fatihah dengan suara jahar, apakah makmum juga meneruskan atau diam? Bisa memilih Al-Fatihahnya diulang, bisa memilih cukup pakai bacaan imam. Dua-duanya ada pendapat dalam hal itu. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini, makmum cukup diam dengarkan bacaan Al-Fatihah. Ya, alasannya karena Nabi SAW itu mengatakan dapat rukuk dapat 1 rakaat. Padahal ketika dapat rukuk kita tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka tetap dianggap nanti Al-Fatihahnya ditanggung imam. Maka demikian juga jemaah, Al-Fatihahnya cukup ditanggung imam. Dia bisa cukup diam saat imam membaca Al-Fatihah. Pulau rasa cukup untuk pengawasan siang hari ini. Hah? Satu lagi. Tuh pas. Apakah sah anak mengumandangkan iqomah? Kalau anak kecil sudah tamyiz, tamyiz itu artinya sudah bisa iqomah. Iqomahnya nggak salah, itu namanya tamyiz. Kalau sudah bisa iqomah, berarti sudah boleh untuk
memandangkan azan atau iqomah, berarti sudah sah untuk dia memandangkan iqomah, karena tidak disyaratkan untuk azan iqomah harus balik atau dewasa. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan siang hari ini. Mugi-mugi Bapak Ibu-ibu terus diparingi sehat, panjang umur, diberi terus kesehatan, dan Allah angkat dari berbagai macam musibah, diangkat dari utang yang memberatkan, dijauhkan dari kemalasan dalam ibadah, dan Allah memudahkan kita untuk masuk surga. Amin. Dan dijauhkan dari neraka. Allahumma amin. Demikian kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.